Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, terima kasih karena telah mengklik video ini. Jadi, pada video ini saya akan membahas tentang mengenal tanda-tanda wakaf pada bacaan Al-Quran. Jadi, teman-teman, di dalam Al-Quran terdapat beberapa tanda-tanda wakaf ya, teman-teman. Seperti yang ada di sini. Nah, di sini yang nomor 1 itu ada tanda mim. Nah, itu adalah namanya wakaf lazim. Ketika teman-teman menemukan itu di dalam Al-Quran, misalnya kalian membaca Al-Quran, kemudian kalian menemukan tanda mim terdapat di atasnya kecil. Nah, tandanya atau maknanya itu teman-teman harus wakaf atau menghentikan bacaannya. Karena teman-teman, kalau misalnya teman-teman tidak menghentikan bacaannya, itu akan mengubah makna lafaz tersebut, makna ayat tersebut ya teman-teman. Misalnya begini, saya kasih contoh langsung ya teman-teman, supaya agar lebih dimengerti lagi. Nah, contohnya terdapat di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 20. Contohnya ada di sini teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini. Aku bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Nah, di sini contohnya tadi teman-teman ya. Saya berhenti ketika ada huruf mim kecil. Nah, mim kecil ini di sini ya teman-teman ya. Contohnya tadi di ahum. Nah, di situ saya berhenti. Kemudian saya mulai lagi di alladzina. Oke, teman-teman. Seperti itu ya teman-teman untuk tanda mim. Tapi ingat teman-teman, kalau di dalam Al-Quran itu ada dua mim ya, mim kecil di atas ayat itu. Kalau dia mim kecil seperti ini, nah seperti ini, dia itu mim menandakan bahwa dia iklab ya. Jadi bukan mim yang saya maksud, tapi mim yang saya maksud itu seperti pada papan tulis ini. Oke, itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada di sini, yang kedua ada tanda seperti ini di papan tulis ini yang nomor 2 namanya wakaf aula. Nah, teman-teman sekalian, apa maknanya ketika kalian bertemu dengan tanda ini? Maknanya itu adalah kita qori atau pembaca Al-Quran, kalian yang membaca Al-Quran boleh wakaf dan juga boleh wakaf atau wasal. Wakaf di sini artinya berhenti, wasal artinya disambung. Tapi teman-teman, ini adalah ketika kalian bertemu tanda ini yang wakaf aula, itu wakaf lebih utama. Jadi wakaf lebih utama. Iya, wakaf lebih utama. Maksudnya apa? Berhenti lebih utama. Tapi kalau ya, tapi kalau teman-teman mau sambung itu nggak apa-apa. Tapi wakaf lebih utama ya teman-teman. Jadi saran saya ya lebih baik wakaf karena dia lebih utama. Ya, itu teman-teman. Contohnya di dalam Al-Quran di sini kita contohkan, aku kasih contoh ya teman-teman. Misalnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab
Di situ teman-teman, contohnya ada di sini ya teman-teman ya. Pada Alkitab itu saya berhenti karena sudah dijelaskan tadi bahwa ketika kita menemukan tanda ini, nah di sini tandanya saya kasih tanda merah ya teman-teman ya, itu wakaf lebih utama atau berhenti lebih utama. Jadi teman-teman kalau mendapatkan itu, kalian silahkan berhenti karena itu yang lebih utama ya. Kemudian di sini kita lanjut, yaitu tanda yang ketiga, yaitu namanya kayak J ya teman-teman ya, tapi itu namanya adalah wakaf jaiz. Ketika teman-teman menemukan itu di dalam Al-Quran, maknanya artinya teman-teman pembaca Al-Quran itu, kalian yang membaca Al-Quran itu lebih baik kalian uh, dia nggak lebih baik ya teman-teman, maksudnya dia boleh wakaf dan dia juga, atau dia boleh wasal. Maksudnya wakaf artinya berhenti, kalian boleh berhenti, atau kalian boleh wasal artinya sambung, atau kalian boleh sambung. Jadi kalian sisa pilih salah satunya. Disambung tidak apa-apa, diberhentikan juga tidak apa-apa teman-teman. Contohnya ada di sini. Nah contohnya itu di sini contohnya saya kasih tanda ya teman-teman ya untuk wakaf jaiznya. Ya, contohnya itu terdapat sama di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 44. Oh iya, maaf ya teman-teman. Bukan di Al-Baqarah ayat 44, tapi dia di ya, dia di Quran surah Al-Baqarah ayat 14 ya teman-teman ya, ayat 14. Oke. Saya coba baca ya teman-teman supaya lebih jelas lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, di situ ya teman-teman ada tanda jim. Di situ saya sudah tandai merah. Di situ contohnya ketika kalian berhenti ya, saya tadi berhenti. Tapi kalau kalian mau wasal atau sambung itu nggak apa-apa. Kalian sisa pilih mau disambung atau kalian mau berhenti ya teman-teman. Kemudian kita lanjut di sini yaitu tanda yang keempat ya. Kita sudah masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu ada tanda wasal aula. Ya teman-teman ya. Kalau wasal aula itu ketika kalian menemukan tanda ini di dalam Al-Quran, maknanya atau teman-teman yang sedang baca Al-Quran itu, kalian boleh wakaf ataupun wasal. Maksudnya kalian boleh berhenti atau sambung, tapi lebih diutamakan untuk disambung teman-teman, atau wasal ya. Kalian diutamakan untuk sambung. Jadi saran saya kalau kalian bertemu tanda yang nomor 4 ini, kalian lebih baik sambung saja karena itu lebih utama ya teman-teman ya. Tentu kita akan melakukan sesuatu yang lebih utama ya. Contohnya nih teman-teman ya. Contohnya ada di sini ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini juga saya beri tanda merah. Jadi agar memudahkan teman-teman. Itu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 16. Oke, langsung saya baca ya teman-teman. Ulaika
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Nah, di situ bil huda, di situ saya tidak berhenti, saya sambung ya teman-teman karena itu lebih utama. Saya sambung bil huda fama rabihat tija. Itu karena dia lebih utama ya teman-teman, makanya saya sambung. Oke, baik. Kemudian kita kembali ke papan tulisnya. Kita masuki ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini namanya wakaf mamnu. Nah, itu ketika kalian membaca Al-Quran, kemudian kalian menemukannya, seperti contoh ini ya teman-teman ya. Seperti contoh ini, kalian atau maknanya, kalian jangan wakaf atau kalian jangan berhenti pada lafaz bertanda ini ya. Huruf lam alif itu yang kecil di atasnya, kecuali jika ia terdapat di akhir ayat. Kalau misalnya huruf lam alifnya itu ada di akhir ayat ya teman-teman, di akhir ayat ya, di akhir ayat, maka teman-teman silahkan berhenti karena itu sudah di akhir ayat. Tapi kalau misalnya di pertengahan ayat, maka teman-teman jangan berhenti ya, kalian sambung saja. Oke ya, itu makna dari tanda wakaf di dalam Al-Quran itu yang tanda nomor 5 ya teman-teman. Contohnya ini terdapat di ini contohnya ya teman-teman. Terdapat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 14 ya, yaitu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, itu ya teman-teman. Karena ini contohnya itu dia di akhir ayat, di pertengahan ayat, jadi kita jangan berhenti tapi disambung ya teman-teman. Itu saya tetap kasih contoh agar lebih memudahkan teman-teman dan lebih mudah untuk dipahami ya teman-teman ya, mudah-mudahan insya Allah. Kemudian yang terakhir angka nomor 6 itu teman-teman kembali kita ke papan tulis. Nah, di sini angka nomor 6-nya itu ada titik 3 tuh, titik 3 namanya wakaf mu'anaqah. Oke, nah wakaf mu'anaqah itu teman-teman ketika kalian bertemu ini di dalam Al-Quran ya, titik 3 di atas kecil itu maknanya atau artinya teman-teman yang sedang baca Al-Quran itu kita yang sedang baca Al-Quran boleh wakaf atau boleh berhenti pada salah satu lafaz yang bertanda titik 3. Tapi teman-teman, dia tidak boleh wakaf maupun mewasalkan pada keduanya. Ya, maksudnya ini teman-teman, kan ada titik 3 itu ada 2 tuh. Nah, contohnya aja deh supaya lebih mudah. Contohnya itu ada di sini teman-teman ya, di sini itu saya sudah kasih tanda merah ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, ini sering kita baca di ayat 2 ya teman-teman. Oke. Yang berbunyi, saya contohkan ya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke. Di situ teman-teman ada 2 titik 3-nya, tapi saya berhenti pada salah satunya ya, karena seperti yang pengertian tadi bahwa kita boleh berhenti pada salah satunya. Jadi saya berhenti di titik 3
yang terakhir ya, bukan di awal. Tapi teman-teman, kalian boleh berhenti pada salah satunya, jangan berhenti pada kedua-duanya ya teman-teman ya. Cukup satu aja. Kalian misalnya boleh berhenti di roib, tapi di fihi huda itu kalian sambung. Kalian tidak boleh berhenti lagi karena kalian sudah berhenti di awalnya ya. Mungkin itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa video ini bisa menambah wawasan teman-teman. Saya juga masih proses belajar teman-teman. Mari kita saling berbagi apa yang, walaupun ilmu yang saya dapat, ilmu saya punya masih sedikit, tapi niat saya untuk berbagi mudah-mudahan menjadi amal jariah ke depannya. Amin ya robbal alamin. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian video ini.